Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik atau Pemerintahan. Yang beranggota saya sendiri, Adinda Indriani, Muhammad Afrizal, dan Cindy Aulia. Tujuan dari pembahasan materi ini yang pertama, agar pembaca dapat memahami definisi pengukuran kinerja dan sistem pengukuran kinerja sektor publik. Yang kedua, agar pembaca dapat memahami faktor yang memengaruhi kinerja organisasi sektor publik. Yang ketiga, agar pembaca dapat memahami proses pengukuran kinerja. Yang keempat, agar pembaca dapat memahami tujuan pengukuran kinerja sektor publik. Yang kelima, agar pembaca dapat memahami tujuan pengukuran kinerja sektor publik. Yang keenam, agar pembaca dapat memahami syarat dan indikator pengukuran kinerja. Yang ketujuh, agar pembaca dapat memahami ukuran penilaian kinerja. Definisi pengukuran kinerja dan sistem pengukuran kinerja sektor publik. Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Faktor yang memengaruhi kinerja organisasi sektor publik. Yang pertama, motivasi kerja. Yang kedua, sistem pengukuran kinerja. Yang ketiga, insentif. Yang keempat, desentralisasi. Yang kelima, partisipasi dalam penyusunan anggaran. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Saudari Dinda. Itu materi saya adalah proses pengukuran kinerja, tujuan dari pengukuran kinerja, serta manfaat dari pengukuran kinerja. Proses pengukuran kinerja. Proses pengukuran kinerja itu mendefinisikan misi, penetapan tujuan, dan strategi perusahaan. Kedua, penetapan dan pengembangan indikator. Ketiga, pengukuran kinerja dan penilaian dari hasil pengukuran. 4. Pelaporan hasil-hasil pengukuran secara formal. Pengukuran kinerja terbagi menjadi dua kelompok, yaitu tradisional dan kontemporer. Pengukuran kinerja tradisional merupakan pengukuran yang itu dengan membandingkan kinerja yang dianggarkan atau biaya yang sesuai dengan karakteristik pertanggungjawabannya. Sedangkan pengukuran kinerja kontemporer yaitu aktivitas sebagai fondasi ukuran yang dirancang untuk menilai seberapa baik aktivitas yang dilakukan dan dapat mengidentifikasi apakah yang dilakukan perbaikan secara berkesinambungan. Tujuan pengukuran dari sektor publik itu pertama adalah mengetahui tingkat kecapaian suatu tujuan organisasi. Yang kedua, menyediakan sarana pembelajaran pegawai. Yang ketiga, memperbaiki kinerja periode berikutnya. 4. Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan dan memberikan reward dan punishment. Dan yang keempat, memotivasi pegawai dan menciptakan akuntabilitas publik. Manfaat dari pengukuran kinerja yaitu menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan sehingga membawa perusahaan untuk lebih dekat dengan pelanggannya. Yang kedua, memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari mata rantai pelanggan dan pemasok internal. Yang ketiga, mengidentifikasi berbagai macam pemborosan sekaligus mendorong upaya-upaya pengurangan terhadap pemborosan tersebut. Dan yang keempat, yaitu membuat suatu sasaran strategis yang biasanya masih kabur dan menjadi lebih konkret sehingga mempercepat suatu proses pembelajaran organisasi. Dan yang kelima, membangun konsensus untuk melakukan suatu perubahan dengan memberi reward atas perilaku yang diharapkan tersebut. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia. Saya akan melanjutkan materi dari Bang Afrizal. Syarat dan indikator pengukuran kinerja. Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengukuran kinerja, yaitu yang pertama, spesifik dan jelas untuk menghindari kesalahan interpretasi. Yang kedua, dapat diukur secara objektif baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang ketiga, menangani aspek-aspek yang relevan. Yang keempat, harus penting atau berguna untuk menunjukkan keberhasilan input, output,
hasil atau outcome, manfaat maupun dampak serta proses. Yang kelima, fleksibel dan sensitif terhadap perubahan pelaksanaan. Yang keenam, efektif dalam arti datanya mudah diperoleh, diolah, dianalisis dengan biaya yang tersedia. Terdapat beberapa indikator dalam pengukuran kinerja yaitu sebagai berikut. Indikator kinerja input, yang kedua indikator kinerja output, yang ketiga indikator kinerja outcome, yang keempat indikator kinerja benefit, yang kelima indikator kinerja impact. Ukuran penilaian kinerja. Terdapat beberapa ukuran penilaian kinerja yang dapat digunakan untuk menilai kinerja, yaitu yang pertama ukuran kinerja tunggal. Ukuran kinerja yang hanya menggunakan satu ukuran penilaian. Dalam hal ini, karyawan dan manajemen cenderung memutuskan usahanya pada kriteria tersebut dan mengabaikan kriteria lainnya. Yang kedua, ukuran kinerja beragam. Ukuran kinerja yang menggunakan berbagai macam ukuran untuk menilai kinerja. Yang ketiga, ukuran kinerja gabungan. Dengan adanya kesadaran beberapa kriteria, lebih penting bagi perusahaan secara keseluruhan dibandingkan dengan tujuan lain, maka perusahaan melakukan pembobotan terhadap ukuran kinerja. Yang terakhir, kesimpulan, sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan alat pengendalian organisasi karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward and punishment system. Pengukuran kinerja yang sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas di sini bukan sekedar kemampuan menunjukkan uang publik dibelanjakan, akan tetapi juga meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Sekian hasil presentasi dari kelompok 9. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.